Dinamika politik tahun 2024 terus bergulir, mulai dari mencari partai koalisi, mencari sosok capres-cawapres, hingga dukungan tokoh. Terbaru, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan beri sinyal dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dukungan demi dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Capres 2024 terus mengalir, mulai dari para elit politik, akademisi, dan tokoh agama. Terkini, sinyal baik dukungan datang dari pejabat dekat Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Berbeda dengan Jokowi, Luhut justru tidak menunjukkan rasa keberatan dengan majunya Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024. Bahkan, Luhut memberi usulan cawapres pada Ketum Partai Nasdem Surya Paloh untuk pendamping Anies Baswedan. Sinyal dukungan Luhut Binsar Panjaitan terhadap Anies diungkapkan oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Umar Hasibuan. Umar Hasibuan menyoroti Menko Kemaritiman dan Investasi atau Marinvest Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkapkan kriteria Presiden 2024 mendatang. Hal tersebut ditanggapi Umar Hasibuan melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Umar Hasibuan menegaskan bahwa Luhut tidak keberatan jikalau Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau baca pres menjadi presiden 2024. Kalau yakinlah ke saya, kalau opung gak keberatan kalau Anies yang menang, tegas Umar Hasibuan dari akun Twitter pribadi miliknya Senin 8 Mei 2023. Sebagaimana dikutip dari Oposisi Cerdas. Sementara itu, pernyataan Luhut soal kriteria presiden selanjutnya yang diinginkannya yakni dilontarkan usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nanti siapapun yang jadi presiden, maksud saya carilah yang muda-muda, profesional, yang bisa memberikan kontribusi yang bagus, yang punya hati yang baik, ujar Luhut di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Selain itu, Luhut juga menginginkan capres yang pintar dan tak hanya asal bicara. Pintar, tapi hatinya tidak ada. Tidak punya karakter yang bagus, ya tidak ada guna juga. Jadi pengalaman saya hampir 8 tahun lebih, saya pikir karakter itu penting, imbuhnya. Meski begitu, Luhut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut. Adapun saat ini, dari 3 kandidat capres yang paling populer, 2 diantaranya masih muda dan 1 sudah tua. Prabowo Subianto yang dijagokan Partai Gerindra sudah sangat tua. Usianya saat ini 71 tahun. Pada Pilpres 2024 mendatang, usia Prabowo sudah 72 tahun. Sedangkan 2 kandidat lainnya yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tergolong muda. Usia mereka hanya terpaut 1 tahun. Ganjar lebih tua, 54 tahun. Anies 53 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Luhut Binsar Panjaitan diketahui juga mengusulkan nama calon wakil presiden atau cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Luhut Binsar Panjaitan saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengusung Anies Baswedan dengan Koalisi Perubahan.
Pertemuan Luhut dan Surya Paloh untuk membahas cawapres yang cocok untuk Anies Baswedan itu digelar di Wisma Nusantara, Jakarta pada Jumat siang. Betul, Pak Luhut juga mengendorse. Katakanlah kalau bahasa kalian kan mengendorse ini, mengendorse itu, dan sebagainya. Dan itu menjadi diskusi yang luar biasa, kata Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Dalam pertemuan tersebut, Sugeng menyebut jika Luhut dan Surya Paloh berharap bisa menciptakan situasi yang kondusif jelang pemilu 2024 mendatang. Ia juga mengatakan jika Luhut dan Surya Paloh saling menghormati keputusan masing-masing, termasuk menyangkut soal Anies Baswedan. Sementara itu, Sugeng sendiri menyebut jika tim kecil atau tim 8 KPP telah mengerucutkan 5 nama cawapres yang bakal disandingkan dengan Anies Baswedan. Sudah mengkerucut menjadi 5 nama memang. Hanya siapa saja? Wah, itu tim yang menggodok dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden, sambungnya. Sementara itu, akun Twitter Partai Sosmed diketahui turut memberikan tebakannya soal siapa kandidat Luhut yang cocok mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kemungkinan nama yang diusulkan Luhut adalah Bu Khofifah, tulis akun Twitter Partai Sosmed pada Jumat 5 Mei 2023. Khofifah Indar Parawansyah sendiri saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019 lalu. Wanita kelahiran Surabaya tersebut juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ke-27 dari tanggal 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 2018. Hingga kini, Anies Baswedan sendiri telah didukung oleh 3 partai politik untuk maju sebagai calon presiden di pemilu 2024. Ketiga partai politik itu adalah Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang pertama kali mengusung Anies Baswedan sebagai capres, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober tahun 2022 lalu.